Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jumpa lagi bersama saya di Fadri. Nah, kali ini kita nggak membuat video di kelas atau bersama anak-anak. Mumpung hari pertama libur di puasa ya, maksudnya menjelang Idul Fitri. Nah, kita hari ini mau membuat dendeng. Nah, sebelumnya bumbunya udah aku siapin. Bumbunya itu bawang merah, bawang putihnya lebih banyak, terus ada ketumbar, ada asam matang, ada serai, gula merah, sama jahe. Nah itu kita blender halus, terus kita masak. Nah sekarang kita iris dagingnya. Nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mesti keringin dulu dagingnya. Jadi kan sedikit kita cuci biar dia lebih enak untuk kita potong ya. Nah ini secukupnya aja dikeringkan, bisa dibulak-balik ini, terus kita kan dia lebih enak aja gitu. Nah kalau sudah, nah sekarang kita coba iris tipis-tipis, tapi coba kita irisnya boleh bebas ya, ini nggak ada aturan khusus kok. Ini kita boleh lihat dari serat dagingnya. Ini yang serat banyak lemaknya, sebagai kita hindari. Kita mulai dari serat yang seperti ini. Nah ini kita mesti ikutin seratnya seperti ini. Ini ada seratnya garis lurus, tapi kita seperti ini ya. Jadi diambil seperti ini supaya dapat serat dagingnya juga. Nah teman-teman di rumah kira-kira kalau libur pertama ya, yang baru libur mungkin guru ya, ngapain ya? Kalau aku biasanya sih kalau sempet ya masak, ngelakuin hal lain yang sekarang aku nggak bisa lakukan. Nah ini udah tipis banget segini tipisnya. Nah ini kita taruh di wadah dulu ya, di wadah. Nah sebenarnya kalau masak dendeng itu sebenarnya sih kalau tekniknya ribet ya, cuma yang tadi yang panjang itu aku potong lagi sekecil ini. Nah jadi bisa. Nah ini kita mulai lagi potong, jadi dari serat dagingnya ini kita masukin gitu ya guys. Ini pakai feeling aja sih seberapa tipisnya, karena ini melanjutkan proyek yang kemarin aku masak dendeng tuh bumbunya enak, cuma dagingnya agak keras. Nah ini setipis ini juga boleh, nanti kita lebih enak ya. Nah, ini cuma satu tips ya, kalau ini dipendekin lagi boleh. Kalau yang aku tahu dari mamaku tuh kalau masak dendeng tuh kan udah matang sebenarnya, bumbunya kan udah diungkep ya, kita nggak boleh lama-lama gorengnya, cukup membuat tekstur atau luar si kulit daging itu tuh kayak coklat-coklat gitu, jadi nggak sampai gosong banget karena kita mau mengejar crunchy gitu, jadi nggak sampai. Nah ini juga udah, jadi kurang lebih setipis ini ya, kelihatan ya setipis ini jadinya, mudah-mudahan bisa. Nah ini udah mau jadi. Sebenarnya tips untuk mengiris daging dendeng itu adalah harus benar-benar tipis secukupnya aja sih, sesuai selera. Terus jangan lupa dimiringin posisi pisaunya. Sebenarnya sih yang paling enak tuh kalau pakai pisau yang emang benar-benar tajam banget ya, jadi kita nge-slice itu enak banget seperti ini. Nah ini udah mau habis ya, jadi dagingnya kita slice seperti ini udah jadi. Nanti kita langsung rebus ke bumbu yang udah kita siapin. Oke, tadi kan kita udah nyiapin daging. Nah ini dagingnya udah ready, sekarang mau kita rebus di air rebusan yang kita bikin sebelumnya. Ini tadi aku emang karena nggak prepare banget ya, ini pokoknya di sini kita bisa ada jahe, di sini ada lengkuas, terus ada juga serai, ada juga salam sama asam matang. Nah ini kalau udah agak mendidih kita masukin satu-satu. Nah ini lemak-lemak yang tadi kita dapat ini kita bisa cemplungin supaya untuk menambah gurih
dari dendeng kita nanti. Tapi kita nggak makan ya, cuma untuk menambah gurih aja. Ini kita nunggu sampai benar-benar mendidih gitu ya teman-teman. Di sini sebenarnya masak dendeng itu enak banget ya. Yang pertama tinggal nyiapin bumbunya, terus kita rebus, kita ungkep lah bahasanya. Nah nanti setelah diungkep itu sampai airnya surut dan meresap, kita goreng. Dan tadi yang seperti aku udah bilang, gorengnya itu nggak boleh kering-kering banget, penting dapat tekstur crunchy. Nah ini kayak udah mulai belebek-belebek ya, jadi kita pakai feeling aja kan di sini masaknya, yang penting senang ya. Nah, ini kita masukin satu persatu dagingnya ke sini. Nah, ini dagingnya aku pakai daging yang gak ada lemaknya ya, jadi full daging, no gaji-gaji ya, no lemak. Ini kita masukin pelan-pelan, terus kita tunggu aja sampai dia benar-benar meresap dengan bumbunya. Oke, kalau sudah ini kita aduk-aduk daging yang udah kita masukin tadi, kita aduk-aduk. Ini nanti kita tinggal tunggu dia apa. Jangan lupa tambahin garam ya, garam itu penting untuk tambah rasa ya. Nah kalau aku biasanya masak tuh jarang pakai micin merek biasa dipakai, gimana paling garam, banyakin garam atau kaldu ayam sih, ini kurang lebih 3 sendok teh biar agak gurih. Untuk gulanya tadi aku nggak nambahin gula putih karena aku tadi udah nambahin gula merah. Nah gula merahnya itu biasanya buat tambah gurih juga ya guys. Ini udah kita rasa, tinggal tunggu deh sampai matang. Nah ini udah mulai ya, udah belebek, udah matang, udah direbus banget. Cuma ini untuk tekstur kelembutan dagingnya itu kalau mau empuk banget bisa sampai airnya dihabisin banget ya. Kalau misalnya udah kalau misalnya udah empuk banget bisa tinggal diangkat nih. Tapi kalau misalnya mau empuk lagi sampai benar-benar nggak ada perlawanan pas digigit ya itu berarti kalian masih, ini kan airnya masih banyak banget ya. Nah ini pasti dihabisin sampai airnya benar-benar surut. Oke, gitu aja untuk masak-masak hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya guys. Kalau misalnya ada yang kurang, karena memang kurang prepare banget sih, dadakan, dan semoga bisa recook resep aku yang sederhana banget, dan ini emang tips masakan yang biasa dibuat di keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.